Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong? Senang sekali kami bisa berhadir dalam acara talk show Dialog Spesial Jaksa Menyapa, di mana kita akan membahas berbagai topik menarik dan bermanfaat tentunya bersama saya, Argi Firgiati. Tema dialog episode kali ini ialah peran kejaksaan dalam pemulihan aset. Hari ini kita akan mengupas tuntas mengenai peran kejaksaan dalam pemulihan aset. Kejaksaan tidak hanya bertugas menuntut perkara pidana, tetapi juga memiliki peran strategis dalam mengembalikan aset-aset yang berasal dari hasil tindak kejahatan ke tangan negara dan masyarakat. Hal ini sangat penting untuk menjaga keadilan dan integritas hukum di negara kita. Untuk itu kami mengundang 3 orang narasumber yang sangat kompeten di bidangnya. Baik, yang pertama ada dari Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara. Apa kabar Bapak Asis Budianto? Alhamdulillah baik Mbak, gimana kabarnya? Salam sehat selalu. Alhamdulillah. Baik, untuk narasumber yang kedua yaitu PLT Kepala Subseksi Ekmon. Apa kabar Bapak Rahman Debayu nih? Alhamdulillah baik Pak. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak semua di sini, dan tentunya narasumber kita yang terakhir yaitu dari Analis Penuntutan. Apa kabar Bapak Hendrikus Ion? Baik Bu. Alhamdulillah. Aduh, ini kepanjangan tadi narasinya ya, jadi agak-agak kurang menyapa dengan hangat. Baik, selamat datang kembali Bapak di Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Senang sekali bisa berjumpa kembali dengan Bapak-Bapak dari Kejaksaan, dan tentunya dengan tema yang menarik yang setiap episodenya kita sampaikan. Baik, untuk yang pertama, ini adalah peran kejaksaan dalam pemulihan aset. Nah, ini saya langsung kayak lihat ke Pak Manda nih. Oke, Pak Manda, sebelum kita mengawali perbincangan kita nih, tentunya masyarakat juga ingin tahu nih, apa sih dan bisa dijelaskan apa itu tentang pemulihan atau pengembalian aset nih? Oke, jadi ada dua Pak, pemulihan aset dan di pemulihan aset itu ada serangkaian yang meliputi proses penelusuran yang pertama, kemudian yang pengamanan, pemeliharaan, perampasan, dan pengambilan aset. Terkait apa? Terkait tindak pidana, kejahatan atau pelanggaran berupa apa? Berupa aset lainnya. Nah, siapa sih yang menjadi korban? Yaitu negara. Negara yang berhak atas aset atau kerugiannya yang dialami oleh negara. Nah, kemudian pemulihan aset bukan sekedar mendapatkan kembali apa yang telah hilang, tetapi ini menyangkut mengenai pemulihan keadilan juga, menjaga integritas dan memastikan masa depan yang lebih cerah. Jadi poinnya adalah tentang bagaimana suatu kejahatan itu tidak hanya dipidana saja, melainkan asetnya itu bagaimana caranya kembali ke negara, seperti itu. Baik, jadi bukan hanya diambil dikembalikan, tapi dipulihkan kembali ya Pak ya. Baik, kita langsung ke Pak Asis nih. Pak Asis, peranan dari kejaksaan dalam pemulihan aset negara ini atau aset pribadi ini seperti apa nih Pak? Jadi gini Mbak, sebagaimana amanat dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang 16 Tahun 2004 tentang kejaksaan yang mendasari kita Mbak. Khususnya dalam pasal 30 huruf A Mbak, dalam pemulihan aset kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset dari perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara atau korban atau yang berhak gitu Mbak. Jadi kita sudah jelas atas perintah undang-undang, jadi kita bisa melakukan pemulihan. Dalam hal ini pemulihan kalau di kami itu ada 2 tindakan yang kita lakukan. Dalam hal pidana bisa, bahkan dalam gugatan perdata Mbak, secara perdata. Dan untuk mekanismenya sendiri seperti apa nih untuk pemulihan atau mungkin proses yang dilakukan oleh kejaksaan nih Pak? Kalau prosesnya yang pertama kami khususnya dari bidang intelijen yaitu melakukan apa Mbak? Penelusuran Mbak. Penelusuran untuk pelacakan di situ. Jadi penelusuran di mana dimulai dari awal kita melakukan penyelidikan dalam hal terhadap tindak pidana ini. Jadi waktu kita melakukan surat perintah penyelidikan sudah kita ada penelusuran aset. Jadi selebihnya begitu perkara itu naik ke taraf penyidikan, itu kita bisa melakukan kegiatan berupa perampasan atau pengamanan. Dalam hal ini, kalau dalam hal tindakan penyidikan kan sudah ada upaya paksa Mbak. Dalam artian kalau di kami istilahnya pro justisianya. Jadi jelas di situ ada kita melakukan penelusuran, melakukan pengamanan, perampasan, bahkan melalui penetapan dari
pengadilan negeri. Jadi sah itu Mbak syaratnya. Jadi kalau misalkan dalam kata tanda kutip perampasan ini mau tidak mau harus diambil berarti ya Pak ya. Baik, untuk jenis-jenisnya sendiri nih Bapak, jenis-jenis aset yang dapat dipulihkan ini seperti apa saja nih misalnya nih? Ya Mbak, jenis-jenis aset yang dapat dipulihkan itu memiliki kriterianya itu yang pertama itu aset yang memiliki biaya pengurusan yang tinggi. Nah, itu dalam artian aset yang kita rampas atau yang kita ambil untuk kita kembalikan ke negara, dia memiliki biaya pengurusan yang tinggi. Itulah aset yang dapat dipulihkan untuk dikembalikan ke negara. Kriteria yang kedua itu aset yang berada di luar wilayah yuridiksi Indonesia atau wilayah hukum Indonesia. Dengan cara kita meminta bantuan, contoh di negara ini, di negara A ada aset yang mau dirampas, itu kita ambil tapi melalui bantuan dari pihak yang berwenang di negara tersebut. Kalau yang ketiga, aset yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dalam artian aset itu memiliki nilai yang mahal di pasar, itu untuk diambil dan dikembalikan ke negara. Terus yang berikutnya yang memerlukan tindakan khusus, itu dalam artian aset ini dirampas harus memerlukan beberapa bantuan dari pihak-pihak atau instansi terkait untuk merampas kembali aset itu untuk dikembalikan ke negara. Berarti Seperti memang itu, berkolaborasi antara kejaksaan dengan pihak-pihak yang lain Ya, juga ya Pak ya. Baik, nah ini ada perbedaan antara pemulihan aset melalui pidana dan juga jalur perdata nih Pak, bisa dijelaskan mungkin? Ya, terima kasih Mbak. Jadi kalau pengembalian aset melalui jalur pidana, dalam hal melalui pelacakan aset yang tadi sudah dijelaskan oleh Kasubsi saya itu, melalui pertama pelacakan aset, adanya pembekuan atau perampasan aset, penyitaan aset yang nggak kalah pentingnya ya, dan pengembalian penyerahan aset-aset itu. Jadi melalui jalur pidana, Mbak. Sedangkan untuk jalur perdata kita melalui gugatan, Mbak. Jadi dilakukan apabila diketahui pada saat kita melakukan penyidikan benda itu patut diduga berasal dari tindak pidana, akan tetapi belum dikenakan perampasan. Dalam arti belum kita sita. Jadi kita bisa gugat. Kalau di kami bisa melalui bidang perdata dan tata usaha negara. Dalam artian melakukan penegakan hukum melalui penegakan hukum, yaitu menggugat kepada para pihak yang diduga aset itu hasil dari kejahatan, di mana pada saat kita penyidikan itu belum dilakukan perampasan atau penyitaan. Baik, terima kasih banyak Bapak atas jawabannya. Perbicaraan kita semakin menarik ya. Ini juga melihat kalau kita flashback ke belakang, ini tentang beberapa kasus yang luar biasa ya, dengan ada headline dimiskinkan katanya, Bapak ya. Itu berarti kan memang dirampas. Pemiskinan, Mbak. Ya, pemiskinan ya. Pemiskinan dulu. Oke, baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan melanjutkan perbincangan kita tetap di Spesial Jaksa Menyapa. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog Jaksa Menyapa. Kita akan memasuki ke segmen kedua, yaitu tentang tantangan kejaksaan dalam pemulihan aset. Nah, berbicara tentang tantangan nih Bapak, tentunya dalam berbagai kasus ini ada tantangan tersendiri. Boleh Bapak disebutkan contoh kasus pemulihan aset yang berhasil dilakukan oleh kejaksaan atau pemulihan aset yang dilakukan oleh Kejari Hulu Sungai Utara sendiri, seperti apa nih Pak? Baik, terima kasih Mbak. Dalam eranya Bapak kita, Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin, Kejaksaan Agung Republik Indonesia itu telah menerima penghargaan yang pertama dari Duta Besar Italia dan Duta Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia. Karena apa? Karena keberhasilan kejaksaan dalam pengembalian aset berupa uang milik perusahaan kedua negara tersebut. Nah, itu terkait tindak pidana cyber. Tindak pidana cyber keuangan lintas negara yang bermodus tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian yang kedua, PPA Kejaksaan Agung Republik Indonesia telah menjalin kerjasama informal dengan The Netherlands, Kerin, dengan tujuan pemulihan aset di masing-masing negara senilai 27 miliar. Itu telah dikembalikan ke Medpos dan 58 miliar telah dikembalikan ke Altea. Sehingga total 85 miliar yang telah berhasil dipulihkan. Itu sih, Pak.
untuk keberhasilannya. Luar biasa sekali. Baik, untuk tantangannya sendiri nih Pak, tantangan terbesar yang dihadapi Kejaksaan dalam proses pemulihan aset ini seperti apakah memang karena kesulitan aksesnya atau mungkin ada tendensi dari yang lainnya, bagaimana nih? Ya, mungkin Pak. Tantangan terbesar yang dihadapi Kejaksaan itu, Ibu, dalam proses pemulihan aset itu ada beberapa. Yang pertama itu penyelidikan keuangan itu berkendala yang masih menggunakan metode follow the suspect. Follow the suspect itu artinya kita mengikuti si pelaku tindak kejahatan. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar menangani tindak pidana. Itu lembaga yang menangani pemulihan aset ini kurang berkoordinasi untuk mengambil kembali aset tersebut. Terus ada kendala yuridis hukum, yaitu kendala atas undang-undang kerahasiaan bank, di mana bank kan memiliki undang-undang untuk merahasiakan nasabahnya, informasi nasabahnya. Lalu ada kurangnya kemampuan koordinasi antara lembaga yang berwenang sehingga tidak dapat menentukan arah penyidikan, dan arah penyidikannya ini mau kemana gitu, Pak. Lalu ada kendala birokrasi dan masalah waktu dalam penanganan tindak pidana keuangan. Berikutnya ada kendala terkait dengan lokasi tindak pidana dan sumber data dalam penyelesaian tindak pidana keuangan tersebut. Lalu ada kendala atas kurangnya kerjasama dengan pihak luar negeri terkait permintaan data yang bisa dijadikan sebagai bukti yang cukup untuk menangani tindak pidana keuangan tersebut. Dan juga ada kurangnya sosialisasi atau pelatihan atas penerapan konsep financial intelligence analysis, di mana itu diterangkan bahwasanya kita itu bukan cuman harus follow the suspect, tapi harus follow the money, ikutin aliran uangnya itu bermuara kemana, gitu Mbak. Ini luar biasa sekali ya. Ini sangat jelimet ya Pak ya kalau misalkan dibilang ya. Karena memang dari proses awalnya harus mengikuti dulu proses-proses yang memang sudah ditentukan ya Pak ya. Nah, dengan tadi Bapak sampaikan bahwa banyak sekali tantangan yang dihadapi. Nah, tentunya tidak bisa dilakukan oleh Kejaksaan sendiri kan ya Pak ya. Otomatis ada kerjasama dengan lembaga lain. Mungkin seperti KPK, kepolisian, atau lembaga lainnya untuk proses pemulihan aset. Nah, sejauh mana Pak Kejaksaan bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain tersebut nih Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi jawaban itu sudah kita anukan, ada yang mendasari, yaitu di Perja Mbak, atau Peraturan Kejaksaan nomor 7 tahun 2020, khususnya di bab 2 Mbak, penelusuran aset terkait pelaksanaan informasi terkait aset yang diperoleh ya pada stakeholder terkait. Dalam hal ini yang sudah salah satunya sudah ada yang Ben sebutkan tadi, tapi di sini kita fokuskan ke pertama dari PPATK, dari Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan. Itu sangat bekerja sama dengan kita Mbak. Intinya, jadi peran dari PPATK itu dia memberikan data ke kita, intinya bahwasanya si tersangka atau terdakwa ini mempunyai rekening di mana-mana, itu kan yang tahu kan PPATK Mbak. Ya. Yang kedua, kita juga bekerja sama dengan istilahnya mitra strategis kita, yaitu dari pihak Polri Pak. Ya, kepolisian itu turut membantu juga, sebagaimana yang disebutkan dari Mas Ion tadi, bahwasanya ada yang aset di luar negeri, kita melibatkan Interpol juga, internasional polisi. Dan tak kalah penting juga, di situ ada peran juga dari DJP, Direktorat Jenderal Pajak, intinya untuk melusuri. Setiap orang sekarang kan punya namanya nomor pokok wajib pajak, ya, NPWP. Di situ kan kita bisa tahu. Selain itu, kalau di bidang intelijen, kita juga merangkul dari ATR BPN, kantor BPN. Itu mengenai aset benda yang tidak bergerak berupa tanah. Jadi kita bisa meminta tolong dari kantor Kementerian BPN itu, ATR BPN, atas dasar surat perintah penyidikan. Jadi yang pertama itu harus kita kan dasar punya itu dari Sprindik. Jadi kita melaksanakan penegakan hukum, kita berelaborasi dan koordinasi dengan kantor ATR BPN untuk mengetahui di mana sih misalnya si tersangka atau terdakwa ini mempunyai aset yang berupa tanah, Pak. Gitu. Baik Bapak. Seperti dikatakan di sebelumnya bahwa pemulihan aset ini dilakukan oleh Kejaksaan ya Bapak ya. Lalu ada juga yang namanya perampasan aset. Nah, boleh dijelaskan kepada pemirsa
apa itu perampasan aset tersebut nih Pak? Pak siapa nih, Pak Manda? Ya boleh. Oke. Jadi perampasan aset itu adalah tindakan hukum yang dilakukan oleh PPA atau Satker Teknis Kejaksaan untuk mengambil alih penguasaan PPA berdasarkan penetapan hakim yang pertama atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau inkrah. Kemudian dilakukan menggunakan mekanisme pidana, perdata, dan administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian dilakukan secara bersama-sama dengan pelaku pidana maupun sendiri-sendiri. Itu, Pak. Jadi setelah ada putusan, baru dilakukan perampasan. Perampasan. Oh, gitu Bapak. Apa saja nih Pak jenis-jenis perampasan aset nih? Siapa nih yang mau jawab nih? Pak Ion kah atau Pak Asis? Kalau perampasan aset itu kita terbagi secara garis besar itu dua, Pak. Terhadap benda yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak. Dalam artian, jadi itu kalau dari secara umum ya, Mbak. Kalau dari secara khususnya, perampasan aset berasal dari tindak pidana digunakan untuk melakukan tindak pidana. Ada dua. Yang pertama itu, ya dilakukan penyitaan sejak pelaku tindak pidana ditetapkan sebagai tersangka. Itu mekanismenya. Bahkan kami menginginkan bahwasanya setiap keluar surat perintah penyelidikan dalam hal tindak pidana korupsi, kita sudah melakukan mapping, sudah tahu penelusurannya. Bahwasanya ini si tersangka A, calon tersangka A ini mempunyai aset di mana lah, di daerah A, B, C, itu kita sudah punya datanya itu. Begitu naik ke tingkat penyidikan, kita bisa melakukan pengamanan atau perampasan. Jadi pro justisia. Nah, dalam hal ini untuk perampasan aset dilakukan dalam hal tersangka atau terpidana melarikan diri ya. Jadi kan kita sudah punya jaminan tuh, kita sudah merampas asetnya. Jadi sakit permanen, tidak diketahui keberadaannya, meninggal dunia atau terdakwa putus lepas bebas dari jerat hukum. Jadi negara nggak terlalu rugi, Mbak. Jadi memang dimaksudkan untuk itu ya, untuk pemulihannya ya, sesuai yang Mbak sampaikan tadi. Nah, dilakukan juga terhadap aset yang perkara pidananya tidak dapat disidangkan. Ini masih yang nanti kita limpahkan ke bidang datun. Mau diapain sini asetnya? Kalau selama itu belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena ada. Yang kedua, Mbak, menarik lagi perampasan aset yang dijadikan kompensasi pembayaran uang pengganti. Biasanya kan dalam putusan pengadilan ada namanya pembayaran uang pengganti, denda atau ganti kerugian atau kompensasi lakukan. Dalam hal ini dilakukan dalam hal terpidana sudah dijatuhi hukuman atau vonis. Dalam irah-irahnya itu jelas, Mbak, ada namanya uang pengganti, ada namanya denda, ada restitusi, atau pelaksanaan pidana tambahan lainnya terkait dengan perampasan aset. Tetapi tidak ada barang milik terpidana yang telah disita sebelumnya atau melaksanakan putusan tersebut. Jadi yang jelas kita garis bawahi tadi ada dua, perampasan aset yang berasal dari tindak pidana, dan yang kedua perampasan aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran uang pengganti atau denda. Jadi memang jenisnya berbeda-beda ya, Pak ya. Baik, terima kasih banyak Bapak. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, ini tentang bagaimana peranan masyarakat dalam mendukung kejaksaan. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Baik pemirsa, terima kasih banyak Anda masih setia dalam program Dialog Spesial Jaksa Menyapa. Kita akan melanjutkan perbincangan kita kembali. Nah, memasuki ke peranan masyarakat, Bapak. Sejauh mana peranan masyarakat dalam mendukung upaya kejaksaan dalam pemulihan aset nih, Pak Manda? Iya, terima kasih, Mbak. Jadi sejauh apa peran masyarakat ya? Peran masyarakat itu sangat kami butuhkan, Mbak. Terlebih lagi masyarakat itu kan yang langsung merasakan bagaimana suatu ketidakadilan yang pertama mungkin ya, atau di lingkup kecil mungkin di desa atau bagaimana. Untuk lingkup besarnya yang sekarang lagi tren masalah pertambangan itu. Nah, peran masyarakat ini sangat dibutuhkan untuk mengungkap suatu kejahatan, misalnya tindak pidana korupsi ya, Pak ya. Nah, kemudian dari pesan masyarakat itu kita bisa bekerja secara optimal, Pak. Jadi untuk mendukung suatu tindak pidana itu, mendukung suatu proses tindak pidana itu juga yang berarti adalah peran masyarakat tersebut gitu, Pak, sampai ke pemulihan asetnya.
Coba dibayangkan, mungkin saya mengutip kata-kata Profesor Mahfud, misalnya dalam kasus pertambangan, tindak pidana korupsi tentang pertambangan. Nah, jika tindak pidana korupsi pertambangan itu bisa diselesaikan, maka setiap orang warga Indonesia itu satu orangnya bisa mendapatkan 20 juta tanpa harus bekerja loh, Mbak. Jadi masyarakat juga harus mengerti bahwa pentingnya mereka dalam mengungkap suatu tindak pidana korupsi tersebut. Seperti itu. Peran aktif juga. Ya, peran aktif. Nah, ini agak-agak out of topic sebenarnya dari tadi untuk peranan masyarakat sendiri, tapi apabila kita melihat dari peranan masyarakat sendiri yang ingin langsung gitu ya, tiba-tiba, wah saya ingin langsung berkontribusi, ingin menjadi jaksa misalkan kayak gitu. Ini lagi musim-musim CPNS nih Pak. Sekarang Sekolah Ikatan Dinas sudah mulai bersosialisasi kepada masyarakat. Nah, bagaimana nih Pak? Kapan nih bocoran sedikit kepada pemirsa untuk penerimaan CPNS di Kejaksaan? Kalau untuk penerimaannya mungkin belum ada keluar waktu yang pasti, Mbak. Itu kapan keluarnya. Tapi tetap kapanpun keluarnya kita kan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujiannya. Kalau menurut saya ini yang saya juga baru masuk kan Mbak di Kejaksaan ini, puji Tuhan baru lulus kemarin. Cara untuk masuknya ke dalam ini tetap kita harus belajar, jaga kesehatan, olahraga, dan jangan lupa berdoa dan meminta restu dari orang tua. Itu penting tuh. Kuncinya ya. Jadi bisa berperan aktif, langsung terjun ya, menjadi salah satu warga Indonesia yang berkontribusi untuk negara. Luar biasa sekali. Boleh kasih tepuk tangan dulu kalau begitu. Ini sekalian bocoran juga untuk para pemirsa di rumah yang mungkin juga ingin mempersiapkan ya untuk mengikuti tes CPNS mungkin, atau pengen tahu sih kayak gimana, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Ion ya. Baik Bapak, kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita. Tadi setelah dari peranan masyarakat sendiri, lalu bagaimana dampak dari pemulihan aset terhadap perekonomian negara nih? Ya, terima kasih Mbak. Jadi gini Mbak, terhadap pemulihan perekonomian keuangan negara, kita mulai dari tahun 2020 juga. Ini realisasi dari Pusat Pemulihan Aset, yaitu realisasi pendapatan negara, bukan pajak Mbak, khususnya dari Pusat Pemulihan Aset nih. Sekitar tahun 2020, jadi kami berhasil memulihkan aset dari negara itu kurang lebih sebesar 17 miliar. Nah, untuk tahun 2020 ya. Nanti beranjak lagi untuk tahun 2021 ada sekitar 42 miliar 251.304 sekian Mbak. Jadi meningkat lagi Mbak dari 17, beranjak lagi ke tahun 2021 naik menjadi 42, sekitar 42 miliar. Untuk tahun 2022 Mbak, jadi Pusat Pemulihan Aset di Kejaksaan itu Mbak berhasil memulihkan kerugian keuangan negara itu sebesar 1,5 triliun. Besar Mbak, enggak? Jadi berkat elaborasi atau kerjasama teman-teman baik dari tingkat daerah maupun ke pusatnya seperti itu. Bahkan untuk yang lebih fantasi lagi Mbak, untuk tahun 2023 kami melalui PPA sudah melakukan realisasi PNBP sebesar 4 triliun. Wow. Tepatnya 4 triliun 222 miliar 566 730,422 triliun itu hitungan triliunnya. Jadi ya intinya yang namanya pemulihan aset kan cara kasarnya itu kita melakukan pemiskinan terhadap narapidana koruptor gitu. Biar apa? Negara tidak terlalu dirugikan. Jadi harapannya kita bersinergi bersama-sama yang setelah saya sebutkan tadi, intinya kita bekerja sama dengan PPATK, dari pihak kepolisian, dari Dirjen Pajak, dari kantor pertanian ATR BPN tadi. Jadi semuanya tadi jadi satu, berelaborasi, sehingga tercipta asas pemulihan aset itu, yaitu asas efektif, akuntabel, transparan, dan berintegritas. Untuk targetnya sendiri Pak, setiap tahun ini naik terus targetnya. Apakah untuk tahun 2024 ini juga memiliki target yang lebih tinggi dari tahun sebelumnya nih Pak? Nah, nanti kita lihat Pak. Ini sementara ini dari pimpinan kami, khususnya dari Kejaksaan Agung, ini kan ada 2 perkara besar Mbak yang ditangani ya. Yang perkara masalah timah, tambang timah. Yang kedua masalah yang emas, yang ada
kurang lebih 100 berapa ton ini? 104 ton. Gitu. Yang Nanti Antam kita itu ya tunggu Pak aja. ya? Oh, oke. Jadi tadi sehubungan dengan asas pemulihannya, Mbak. Ini perlu saya jelaskan juga. Yang pertama harus efektif tuh asas pemulihannya itu. Harus berhasil dilaksanakan dengan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Efisien, ya, efisien harus dilakukan juga secara tepat, tidak berlarut-larut dan biaya sekecil mungkin. Akan tetapi hasilnya maksimal. Iya. Jadi kita pastikan di situ ada anggarannya, Mbak. Anggaran untuk pemulihan aset. Kita berusaha sekecil mungkin, tapi menghasilkan income yang besar semaksimal mungkin. Yang nggak kalah pentingnya transparan juga, Mbak. Transparan, data bisa dimonitor oleh pihak terkait dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan. Ini akuntabel, penting juga. Dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Nah, yang terpadu tadi sesuai yang sudah saya jelaskan. Jadi satu kesatuan saling terkait antara penegak hukum, Mbak. Baik dari kejaksaan, kepolisian, Komisi Pemberantasan Korupsi. Jadi satu sama lain tercipta dalam satu sistem, Mbak. Sistem sama-sama mempunyai tujuan untuk melakukan pemberantasan korupsi dan melakukan pemulihan keuangan kerugian negara. Baik, terima kasih banyak Bapak. Semoga harapan dari kejaksaan sendiri bisa terwujud ya, dengan semakin adanya kejaksaan di negara Indonesia juga, khususnya di Kalimantan Selatan ya Pak ya, ini bisa benar-benar mengembalikan atau memulihkan kembali untuk pembangunan negara lagi ya Pak ya, berarti ya. Baik, terima kasih pemirsa. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung acara kita hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak narasumber, Pak Asis, Pak Ion, dan juga Pak Manda yang telah memberikan pandangan dan juga pengetahuan yang sangat berharga ini mengenai peran kejaksaan dalam pemulihan aset. Dari diskusi kita tadi, kita semakin memahami betapa pentingnya peranan kejaksaan dalam mengawal proses pemulihan aset negara. Kejaksaan bukan hanya berfungsi sebagai penuntut umum, tetapi juga memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa aset-aset yang dirampas oleh pelaku kejahatan dapat dikembalikan kepada negara dan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan lupa untuk terus saksikan program Dialog di episode selanjutnya dengan topik-topik menarik lainnya. Saya Argi Firgiati pamit undur diri, sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.